Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan kontekstual Bible ini pagi ini. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 47. Dipersilakan. Yohanes pasal 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya meluncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
Tetapi mereka telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidik kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita lihat dari pasal ini ada dua pokok besar yang kita cermati. Ayat 1 sampai 18 ini kisah tentang peristiwa penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ada seorang yang sakit dan mendapat perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-7 di ayat 6, Yesus melihat orang itu baring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi ya Yesus tahu keberadaan dari si orang yang sakit ini karena sudah lama sekali ya dalam kondisi seperti ini. Dan Yesus bertanya, ya tentu pertanyaan ini kalau kita berpikir secara manusiawi ini agak tentu bisa menimbulkan reaksi yang ya tidak konstruktif, karena ya saya sudah berada di sini sekian tahun kok masih bertanya seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini satu bentuk kepedulian ilahi dan sebuah ungkapan yang ingin mengajak si sakit ini untuk tumbuh pengharapan ya. Kalau kita besuk orang yang sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kalau mengajukan pertanyaan seperti ini tentu sebuah pertanyaan retorik ya, tidak perlu dijawab ya. Dan Yesus mengatakan ini untuk menumbuhkan pengharapan bahwa yang berhadapan dengan dirimu adalah sosok yang bisa melakukan segalanya, bukan seperti orang-orang lain yang tidak peduli dan tidak menaruh kasih untuk membawa si sakit ini ke dalam kolam itu ketika malaikat menggoncangkan air itu. Dan memang kita melihat respon dari si orang yang sakit ini, dikatakan di sana bahwa orang sakit itu berkata kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu.
apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi si orang sakit ini memberikan sebuah penjelasan ringkas tentang apa yang dialami selama ini. Ada harapan yang begitu besar untuk kesembuhan, ada perjuangan habis-habisan untuk bisa mencapai kolam yang sedang digoncang oleh mereka, tetapi dia selalu gagal untuk mengalaminya karena ya tidak ada orang yang peduli. Semua orang berjuang masing-masing untuk memperoleh kesembuhan dan dia tertinggal atau kalah dalam persaingan untuk mencapai kolam yang digoncang oleh malaikat. Dan dari sini kita melihat sebuah gap besar antara kerinduan di satu pihak, kerinduan untuk sembuh di satu pihak, dengan kenyataan yang sudah dialami begitu lama. Dan kepedulian Yesus itu nyata. Ayat yang ke-7, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Yesus tidak memberikan solusi dengan cara juga menggotong dia untuk masukkan ke dalam air itu, tetapi memerintahkan agar bangun, angkat tilam, dan berjalan. Dan hasilnya kita melihat di ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, tentu ini satu peristiwa yang sangat menghebohkan dan pengajaran penting sekali dari perikop ini, yaitu bahwa Yesus penuh dengan kasih dan kepedulian. Dia Tuhan yang berkuasa membuat mujizat kesembuhan dari sakit penyakit, kerusakan yang terjadi dalam hidup si orang ini selama sekian tahun karena sakit yang tidak sembuh-sembuh itu, sekarang berubah seketika. Jadi ada sebuah peristiwa penciptaan baru atas diri orang ini. Ya, tentu kita bisa membayangkan, saya mendampingi istri juga beberapa kali operasi itu, kalau tidur beberapa hari perlu berlatih dulu. Ya, latihan duduk, begitu, kemudian coba menapak, tapi ini seketika Yesus katakan, bangkit, bangunlah, angkatlah tilam dan berjalan. Itu terjadi sebuah perubahan yang dahsyat sekali dalam sistem peredaran dan secara manusia, secara ya medis itu tentu ya dokter ini tahu akan berat sekali karena ya mungkin tensi dan sebagainya bisa berbalik arah, tapi ini yang terjadi bahwa Yesus menciptakan baru si orang yang sakit ini. Di dalam Yesus itu apa yang tidak mungkin menjadi kenyataan karena dia Tuhan atas sakit penyakit. Ayat 19 sampai ayat yang ke-47 ini percakapan yang panjang antara orang Yahudi dan Yesus, tapi pokok penting pengajaran sini adalah bahwa Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Dalam ayat 19 sampai 23 dia menyatakan bahwa ia adalah utusan Bapa dan apa yang dikerjakan yang merupakan pekerjaan Bapa. Sehingga ketika melihat pekerjaan Bapa, pekerjaan dirinya sebenarnya sudah mengenal Bapa dengan karyanya itu. Kemudian di ayat 24 sampai ayat yang ke-29, penekanan penting adalah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Dia pindah dari thanatos itu ke dalam zoe. Dan ini terjadi ketika seorang menaruh iman percaya kepada dia, menyambut dia, sama dengan menyambut Bapa yang mengutusnya, dan menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa yang mengutus Yesus. Dan ketika itu direspon oleh seseorang dengan iman percaya kepada Yesus, maka dia, si manusia itu, seorang yang beriman padanya, akan katakan berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40, kita menemukan di sana tentang apa yang dikatakan tentang dirinya, bahwa dia sudah disaksikan oleh kitab-kitab suci Perjanjian Lama. Ayat 39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan menjadi hakim atas diri mereka sendiri, karena sebenarnya kitab suci Perjanjian Lama itu sudah menyaksikan tentang siapa Kristus, sehingga apa yang terjadi sekarang dalam hidup dan pelayanan sesungguhnya adalah penggenapan dari yang sudah dinyatakan dalam Perjanjian Lama itu. Hal yang sama ditekankan pada ayat 41 sampai 47. Yesus katakan bahwa ayat
46 dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi Yesus mengajak audiensnya untuk mencoba memeriksa kembali apa yang mereka tahu dan mendorong mereka untuk mencoba memikirkan apakah mereka meyakini atas apa yang mereka tahu itu. Kalau mereka mengetahui dan mereka meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Musa dan juga bagian-bagian kitab perjanjian lama lainnya, maka sesungguhnya mereka menyambut Yesus sebagai utusan Bapa dan mau beriman kepadanya. Tapi pokok perhatian yang lain kita lihat pada ayat 42, Yesus katakan, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi ini hal yang perlu kita renungkan adalah seseorang bisa memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang teologi itu, tapi bisa kekeringan kasih, ya, tidak punya kasih kepada Allah. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kita memiliki kasih itu? Ya, kembali lagi bahwa Allah adalah kasih. Dia sudah menyatakan kasihnya dengan mengutus anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, sebagai bukti kasih itu. Dan respon terhadap kehadiran Kristus itu adalah sebuah respon yang penting untuk kita mengalami kasih Allah itu, dan dengannya kita boleh hidup dalam kasih, sehingga kita bisa membagikan kasih kepada orang lain. Karena itu mari pagi ini kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena kita mengenal Yesus Kristus Tuhan atas sakit penyakit, dan Dia adalah utusan Bapa, dan menaruh hormat padanya, beriman padanya, kita juga menghormati Bapa itu. Itulah amanat teks bagi kita dan aplikasi bagi kita. Sudahkah kita membawa setiap pergumulan persoalan hidup kita kepadanya? Maukah kita mempercayakan seluruh persoalan hidup kita kepada Dia, Kristus Tuhan itu? Dan maukah kita juga membagikan, menceritakan siapa Kristus kepada banyak orang? Kita sudah mengalami kasih-Nya, mari kita saksikan Dia, agar banyak orang boleh benar iman percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut satu lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Seperti orang yang sudah 36 tahun ini sakit dan Tuhan khusus mendatangi dia
dan Tuhan tolong. Kita mau serahkan hidup ini padanya. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah hari ini. Diberkati di dalam keluarga, diberkati dalam profesi pekerjaan, diberkati dalam studi dan pelayanan. Setiap langkah hidupnya diberkati Tuhan semuanya, supaya kita semua menjadi berkat, memuliakan Tuhan, melayani, menyaksikan Yesus adalah Tuhan, dan mujizat terjadi karena Dia Tuhan dan Yesus berkuasa membawa hidup yang kekal. Kita mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.